Selamat datang pada Mac Application YouTube Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Seperti diketahui bahwa dalam membuat aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dapat digunakan beberapa pendekatan. Di antaranya bisa dengan menggunakan tabel laris, bisa dengan menggunakan jurnal umum, bisa dengan menggunakan spesial jurnal, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan pendekatan siklus transaksi. Pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana kita membuat aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan jurnal umum. Dalam membuat aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan jurnal umum, ada beberapa sheet yang kita perlu siapkan. Di antaranya adalah sheet menu, referensi, jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan neraca saldo penutupan. Nah, karena sheet yang kita gunakan cukup banyak, maka kita perlu membuat menu sederhana seperti ini untuk memudahkan kita berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain di dalam aplikasi. Menu ini dibuat dengan menggunakan fasilitas hyperlink saja. Nah, kalau sudah dibuat, maka nanti perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lain dalam aplikasi ini kita bisa lakukan dengan cara sederhana dengan klik saja referensi, masuk ke sheet referensi, sheet jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta neraca saldo penutupan. Nah, kalau itu kita sudah siapkan, maka kita sudah siap untuk membuat rancangan yang lebih detail tentang bagian-bagian tersebut. Yang pertama kita coba lihat bagaimana kita merancang daftar akun. Rancangan daftar akun kita bisa buat sederhana seperti ini, dan bisa juga kita buat dalam bentuk yang lebih lengkap sesuai dengan keperluan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan memberikan gambaran yang sederhana saja tentang daftar akun ini ya. Yang pertama ada kode akun, kemudian ada nama akun, klasifikasi, saldo normal, dan saldo awal. Terkait dengan kode ya, ini kita bisa menggunakan model seperti ini ya, karena ada beberapa model kode yang lain lagi di penggunaan angka huruf, kemudian kombinasi angka dan huruf, dan model desimal dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, terkait dengan kode ini ada beberapa penataan yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah misalkan saja penggunaan format conditional formatting gitu ya.
supaya setiap klasifikasi itu nanti akan muncul dengan warna yang berbeda. Ini bisa dilakukan ya. Demikian juga tentang field size-nya. Jadi apakah hanya boleh diisi 4 karakter atau lebih, itu bisa kita atur di bagian ini. Seperti contoh ini, kita hanya mengizinkan bahwa kode akunnya itu adalah 4 digit. Jadi pada saat diketikkan sesuatu yang lebih dari 4 digit, maka itu akan ditolak oleh aplikasi. Jadi Anda salah memasukkan kode PIN. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Nah, selanjutnya ada nama akun. Ya. Untuk nama akun ini kita tinggal ketikkan saja seperti biasa lah ya, mengetik secara manual. Hanya saja karena nama akun ini akan digunakan di bagian-bagian lain di dalam aplikasi ini, maka kita perlu tentukan berapa panjang teks yang boleh dimasukkan ke dalam nama akun ini, supaya nanti di bagian-bagian yang lain dia tidak tertutup karena kolom yang tidak memadai misalnya. Nah, ini kita bisa atur dengan membuat validasi sedemikian rupa, sehingga nanti kalau diketikkan nama akun misalkan saja sedemikian rupa yang melebihi panjang yang ditentukan, maka juga akan ditolak oleh aplikasi. Bagaimana muncul peringatan ini ya, bahwa ada kesalahan pengetikan di dalam nama akun karena text length-nya lebih dari yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk klasifikasi ini bisa dibuatkan validasi sehingga tinggal diisi dengan cara memilih. Tapi dalam kesempatan ini dikerjakan dengan menggunakan fungsi. Hanya saja klasifikasinya barangkali ini sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, karena mestinya istilah aktiva sudah diganti dengan aset, liabilitas, ekuitas, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja, nanti silahkan disesuaikan dengan terminologi yang baru sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, dalam aplikasi ini juga bisa dibuat otomatis dengan cara menggunakan fungsi dan formula yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan keperluan, maka nanti klasifikasi ini akan terisi secara otomatis. Demikian juga halnya dengan saldo normal, ini bisa kita buat otomatis dengan cara sedemikian rupa ya. Kita buat dengan menggunakan sedemikian rupa, maka saldo normal ini akan terisi secara otomatis. Terus lagi, ini juga bisa dibuat dengan menggunakan validasi sedemikian rupa, sehingga nanti yang bisa diisi di bagian saldo normal ini hanya debit atau kredit, atau D atau T misalkan. Itu sesuaikan saja dengan selera pembuat aplikasi. Sedangkan saldo normal ini dibuat dengan mengetikkan data saldo awal yang diperoleh. Nah, sekali lagi, ini baru gambaran umum saja tentang bagaimana kita membuat daftar akun dan bagaimana membuat secara detail otomatisasi, validasi, dan sebagainya dari daftar akun ini akan disampaikan pada tutorial yang lain. Selanjutnya kita akan merancang jurnal umum. Nah, seperti diketahui, formulir jurnal umum secara umum adalah sebagai berikut. Nah, ini memang relatif berbeda dengan bentuk formulir jurnal umum manual. Di antaranya tentang penempatan referensi yang di depan, yang biasanya secara manual bisa saja ditempatkan di belakang dari nama akun. Demikian juga kolom uraian
Ini biasanya kalau secara manual itu dituliskan di bagian bawah dari ayat jurnal yang dibuat. Namun untuk kepentingan otomatisasi dari aplikasi, maka kita harus melakukan modifikasi sedikit saja formulir jurnal umum sesuai dengan keperluan kita. Misalkan saja seperti ini. Jadi ada kolom tanggal, ada kolom referensi, ada nama akun, uraian, debit, kredit, dan yang terakhir ini adalah untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit. Apa saja yang bisa kita atur di dalam perancangan jurnal umum ini? Di antaranya adalah tentang tanggal misalnya. Tanggal ini kita bisa buat seperti ini, atau bisa saja juga kita buat dalam satu kolom. Ya, ini sesuai dengan selera saja. Kalau ini dibuat dengan model seperti ini, maka kita bisa membuat validasi terhadap tanggal, dalam hal ini harinya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita bisa validasi dengan cara menggunakan validation, data validation menurut saya ya, dengan cara tertentu, sehingga nanti kalau kita mengetikkan tanggal misalkan Januari tanggal 45 misalkan, demikian kita cobakan ya, maka nanti akan ditunjukkan bahwa tanggal yang kita ketikkan itu salah, karena tanggal itu hanya sampai dengan 31. Nah, ini juga hal yang baik diterapkan untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh operator. Selanjutnya untuk kolom referensi ya, ini juga sesuai dengan selera saja. Ada yang lebih suka mengisikan nama akunnya, kemudian nanti referensinya yang diotomatisasi, atau sebaliknya nomor akunnya yang diisikan, maka nama akunnya yang akan diotomatisasi dengan cara-cara tertentu. Nah, itu sesuai dengan selera saja. Nah, dalam contoh ini nama akun ini akan diisi dengan cara memilih nama akun sedemikian rupa ya. Nah, ini dibuat dengan menggunakan list validation ya. Maka nanti akan bisa dilakukan pemilihan nama akun dengan cara seperti ini. Nah, penggunaan validasi ini untuk menjamin bahwa kode akun yang kita ketikkan itu benar-benar identik dengan yang ada pada daftar. Ya, karena kalau ternyata diketikkan sesuatu yang lain, ini akan ditolak oleh aplikasi, karena kode rekening yang kita ketikkan itu berbeda dengan yang sudah kita atur validasi. Berikutnya kita akan mengotomatisasi nama akun. Nah, nama akun ini bisa kita otomatisasi dengan menggunakan formula sedemikian rupa ya. Nah, fungsi dan formula yang kita gunakan dalam memunculkan nama akun ini tentu saja tergantung pada rumusan masalah yang kita buat. Jadi tidak harus seperti ini, bisa juga dengan cara-cara yang lain. Selama logika permasalahan tidak melanggar ketentuan akuntansi gitu ya, maka formula tadi bisa digunakan ya, dan hasilnya akan sama ya. Nah, demikian juga yang lain, ini dibuat dengan menggunakan kombinasi beberapa fungsi yang disiapkan oleh Excel. Nah, dengan cara penerapan fungsi dan formula seperti tadi, maka nanti akan bisa muncul sedemikian rupa pada saat mengkredit, maka nama akunnya sedemikian rupa akan inden sebanyak 8 ketukan seperti ini.
lupa dengan menggunakan fungsi consent connect dan repetition ini, ya. Nah, dengan cara demikian maka tampilan nama akun ini sudah sama dengan model manual, karena pada saat kita membuat jurnal secara manual, akun di debit kita akan buat rata kiri, sedangkan yang di kredit kita akan membuatnya sedemikian rupa tidak masuk ke kanan seperti ini. Berikutnya adalah kolom uraian. Nah, kolom uraian ini silakan saja diisi tentang penjelasan terkait dengan ayat jurnal ini, ya, dibuat secara singkat saja, ya, dalam hal ini masih dikosongkan, ya. Berikutnya itu adalah jumlah debit dan kredit. Jumlah debit ini kita isikan sedemikian rupa dengan mengetikkan sesuai dengan datanya, sedangkan pada bagian kreditnya ini bisa dibuat dengan menggunakan fungsi, sehingga nanti angka di bagian kredit ini akan muncul secara otomatis, gitu ya. Misalkan saja angka ini kita hapuskan, ya, maka angka kredit ini juga akan hilang. Pada saat saya isikan kembali sesuai dengan yang tadi, ya, 4.500, maka di bagian kredit ini juga akan terisi secara otomatis. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan kombinasi fungsi if dan fungsi sum sedemikian rupa, ya. Nah, kalau ini sudah kita isikan semuanya, maka kita perlu membuat sedemikian rupa, ya, jumlah debit dan kredit ini kita isi untuk meyakinkan keseimbangan jumlah debit dan kredit dengan menggunakan fungsi sederhana seperti ini. Kalau sudah kita selesaikan, maka kita sudah menyelesaikan perancangan jurnal umum yang sederhana. Selanjutnya kita akan merancang buku besar. Kita klik buku besar, maka kita akan masuk pada sheet akun buku besar. Sebagaimana akun buku besar pada umumnya, itu akan ada informasi tentang nama akun dan kode akun. Dan bagian lainnya ini akan memuat tentang mutasi yang terjadi terkait dengan akun yang dipilih. Ya. Akun buku besar ini bisa dibuat dengan berbagai cara, diantaranya bisa dengan menggunakan advanced filter. Ya. Dengan menggunakan advanced filter, kita bisa membuat seluruh akun ini demikian rupa, sehingga kita akan bisa dengan mudah membuat neraca saldo berdasarkan akun masing-masing saldo akun buku besar yang sudah dibuat dengan menggunakan advanced filter tersebut. Hanya saja kalau kita menggunakan advanced filter, itu output dari akun buku besar tersebut tidak otomatis. Artinya pada saat terjadi perubahan pada jurnal, akun buku besarnya tidak otomatis berubah. Jadi kita harus membuat advanced filter lagi untuk menghasilkan akun buku besar sesuai dengan data jurnal yang terakhir. Berikutnya kita bisa buat juga dengan menggunakan pivot table. Dengan menggunakan pivot table, jadi kita merancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk akun buku besarnya. Ini juga relatif tidak otomatis. Kenapa? Karena pada saat data di jurnal dilakukan perubahan atau terjadi perubahan, maka akun buku besar tidak otomatis berubah.
perubahan baru terjadi setelah dilakukan refresh. Ya, saya tidak terlalu sulit juga, karena hanya dengan menggunakan refresh maka akun bukti besar akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada jurnal. Namun pada kesempatan ini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya membuat akun bukti besar dalam satu formulir. Ini bisa untuk seluruh akun bukti besar, dan isiannya ini akan otomatis sesuai dengan akun yang dipilih. Dalam hal ini kita akan menggunakan kode akun. Demikian rupa ini kita buat dengan menggunakan validation list ya. Jadi kita pilih, maka nanti akan berubah nama akunnya, saldo normalnya, serta mutasi ini akan berubah secara otomatis. Sekali lagi, ini menggunakan data validasi. Sedangkan nama akun seperti biasa ini akan dibuat dengan menggunakan lengkap. Demikian rupa. Demikian juga halnya dengan saldo normal ini akan menunjukkan otomatis bila kita pilih akun yang lain. Nah, demikian juga halnya tanggal, referensi ini akan dibuat dengan cara tertentu ya, seperti ini. Demikian juga mutasi debit dan kredit ini dibuat dengan menggunakan cara-cara tertentu ya, dengan menggunakan fungsi if. Kreditnya juga demikian. Kemudian saldonya ini juga dibuat dengan menggunakan kombinasi if dan fungsi and ya. Demikian rupa, maka nanti saldo ini akan terisi secara otomatis ya. Kalau saldo normalnya debit, demikian rupa, maka dia akan muncul pada kolom saldo debit. Sedangkan nanti dalam hal terjadi akun yang kita pilih misalkan saja adalah akun yang bersaldo kredit, saldo normal kredit, maka nanti akan muncul di bagian kredit kalau memang ada mutasi terhadap akun tersebut. Nah, dengan menggunakan cara ini, sekali lagi mutasi dari akun kas contoh dalam hal ini akan muncul secara otomatis. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan mutasinya itu tidak terurut dari atas gitu ya, jadi ada yang kosong, ada yang terisi gitu ya. Ini sesuai dengan mutasi yang terjadi pada akun kas ini sebagai contoh. Nah, untuk kepentingan pencetakan, tentu saja kalau ini dicetak menjadi ya kan tidak rapi, di samping juga akan memerlukan kertas yang sangat banyak di dalam pencetakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan filter sedemikian rupa agar pada saat mencetak data ini akan kelihatan rapi ya. Sebagai contoh, misalkan ini kita lihat kembali, kita lakukan filter misalkan dengan cara ini, kita hilangkan kosongnya, maka nanti hasilnya akan rapi seperti ini ya. Dan kalau memang kita perlu melakukan pencetakan, maka inilah yang kita cetak. Jadi tidak terlalu sulit ya. Demikian cara merancang akun bukti besar ya. Sekali lagi, ini baru gambaran saja tentang detail bagaimana membuat fungsi formula yang diperlukan untuk rancangan akun bukti besar akan disampaikan pada tutorial berikutnya.
Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo dan neraca lajur. Kita tinggal klik neraca saldo, maka kita akan masuk pada sheet neraca saldo. Formulir neraca saldo pada umumnya adalah sebagai berikut. Jadi ada kode, ada nama akunnya, ada debit, ada kredit. Bagaimana mengisikan datanya? Otomatisasi data ini kita lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk kode akun, kita tinggal ambil data yang ada pada referensi dengan cara sedemikian rupa. Nama akun bisa saja kita gunakan cara yang lain, misalkan menggunakan VLOOKUP gitu ya, juga boleh ya. Tapi pada umumnya apa yang kita buat di neraca saldo ini relatif hampir sama dengan apa yang ada di referensi. Jadi ini pun boleh kita ambil dengan cara yang sama, yaitu dengan mengambil data yang ada di referensi. Ini lebih mudah. Tapi sekali lagi itu pilihan, kalau mau dengan VLOOKUP juga boleh, dengan cara yang lain pun tidak masalah ya. Nah, berikutnya bagaimana kita mengisikan angka di debit dan di kredit ini secara otomatis. Nah, ini perlu saya sampaikan kembali bahwa pada saat kita membuat akun buku besar, kalau pilihan kita menjadikan akun buku besar tersebut dalam satu formulir, maka pada saat kita mau memunculkan jumlah debit dan kredit ini, fungsinya menjadi relatif lebih rumit. Nah, ini fungsi yang kita harus buat ya. Sekali lagi, apakah harus seperti ini? Sekali lagi tidak. Ini tergantung cara kita memformulasikan permasalahan. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Dengan menggunakan rumus seperti ini, maka kolom debit ini akan terisi secara otomatis. Ya, ini tinggal di copy ke bagian yang lain. Demikian juga halnya dengan kolom kreditnya. Ya. Kolom kredit ini juga diisi dengan menggunakan fungsi yang relatif hampir sama yang tadi ya. Ini ya, hanya saja ini untuk memunculkan satu yang ada di kolom kredit seperti ini. Sekali lagi, rumusnya memang relatif panjang. Kenapa? Karena kita tidak membuat akun masing-masing akun buku besar itu sebagai satu form gitu ya. Karena kita tadi membuat akun buku besarnya dalam satu form itu untuk keseluruhan akun buku besar, sehingga pada saat membuat neraca saldo rumusnya menjadi relatif lebih panjang sedikit. Nanti pada kesempatan lain kita akan coba dengan cara yang lain. Nah, kalau ini sudah jadi ya, tinggal di copy, kemudian debit kreditnya diuji apakah sudah sama atau belum. Nah, kalau sudah, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat neraca lajur. Ini adalah salah satu bentuk neraca lajur yang 10 kolom ya. Neraca lajur pada umumnya memuat kolom-kolom seperti ini. Yang pertama ini adalah kolom neraca saldo. Sekali lagi, isinya relatif sama atau bahkan persis sama dengan neraca saldo. Jadi ada kode akun, nama akun, dan kolom debit dan kredit. Kolom ini karena kita sudah membuat tadi khusus tentang neraca saldo, maka data dari neraca saldo ini tinggal kita ambil dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Kode akunnya, nama akunnya, ya, nama akunnya kebetulan dalam hal ini akan dibuat dengan menggunakan VLOOKUP juga boleh ya.
Selanjutnya, debit dan kredit ini juga diambil dari kolom debit neraca saldo dan kolom kredit neraca saldo. Kolom berikutnya itu adalah penyesuaian. Kolom penyesuaian ini akan terisi secara otomatis sedemikian rupa dengan mengambil data yang ada pada jurnal. Jadi ini ya, ini akan diambil datanya dari jurnal penyesuaian yang kita buat. Demikian juga yang ada di kolom kredit dan sebagainya ini diambil dari data yang ada di jurnal. Nah, kalau kolom penyesuaian ini sudah kita isikan secara otomatis berdasarkan data yang ada di jurnal, maka selanjutnya kita akan mengerjakan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Sekali lagi, jumlah debit dan kredit ini akan terisi secara otomatis ya, dengan menggunakan fungsi if seperti ini. Demikian juga kolom kreditnya dia akan terisi secara otomatis juga dengan menggunakan fungsi if. Nah, kalau neraca saldo penyesuaian ini sudah selesai pada dasarnya, bagian debitnya sudah kita selesaikan, karena tahapan berikutnya di kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan ini pada dasarnya hanya memilah apa yang ada di dalam neraca penyesuaian ini untuk dimasukkan ke dalam laporan laba rugi atau ke dalam neraca. Jadi lebih pada klasifikasi saja. Pengklasifikasian tersebut bisa dibuat secara otomatis dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Ini fungsi yang sederhana saja, ya. Yang nanti akan muncul di sisi debit dalam laporan laba rugi ini adalah akun biaya. Sekarang istilahnya akun beban ya. Nah, demikian juga kolom kreditnya tinggal dibuat dengan menggunakan fungsi if yang sederhana seperti ini ya, yang mana nanti dengan menggunakan fungsi tersebut maka nanti yang muncul pada kolom kredit dari laba rugi adalah akun pendapatan. Nah, kalau ini sudah kita selesaikan, maka kita akan masuk ke kolom neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Ini pun kita buat dengan cara tertentu dengan memanfaatkan fungsi Excel, sehingga nanti kolom debit ini akan terisi secara otomatis. Demikian juga bagian kredit ini akan terisi secara otomatis. Dan tidak kalah pentingnya perlu diperhatikan pada bagian bawah, ini adalah saldo debit dan kredit untuk neraca saldo. Kita lihat keseimbangannya. Demikian juga jurnal penyesuaiannya, kita lihat kesesuaian debit kreditnya. Dan ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini harus seimbang ya. Nah, jumlah debit dan kredit pada kolom laba rugi ini tidak harus sama ya. Kalau saldo ini sama, ini artinya terjadi pakok atau titik impas atau break-even point atau tidak laba atau tidak rugi gitu ya. Itu jadi pendapatan dan beban jumlahnya sama besar. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa beban itu lebih besar daripada pendapatan. Ini berarti telah terjadi kerugian sebesar selisih ini. Ya, dengan menggunakan fungsi seperti ini. Nah,
Bila terjadi kerugian, tentu ini akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Kita lihat pada laporan posisi keuangan, saldo debitnya sekian dan saldo kreditnya sekian, ya. Dan karena terjadi rugi, maka keseimbangan akan terjadi pada karena kasusnya masih sederhana, sehingga neraca lajurnya pun relatif masih sederhana dan dibuat dengan cara-cara yang tidak terlalu sulit. Lagi demikian cara membuat neraca lajur secara umum, dan detailnya sekali lagi. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Yang laporan keuangan yang dibuat adalah laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Pada dasarnya, dalam pembuatan laporan keuangan ini, kita hanya menyajikan kembali data yang ada di neraca lajur sesuai dengan format yang dikehendaki menurut aturan. Sebagai contoh, dan misalkan masuk ke laporan laba rugi. Nah, kalau kita perhatikan laporan laba rugi ini masih sangat sederhana, sekali lagi karena kasusnya memang dibuat sederhana. Di samping juga formatnya, kalau kita perhatikan ini sudah tidak sesuai lagi dengan standar akuntansi keuangan, ya, karena laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan nanti ada kolom catatan untuk memuat indeks dari catatan untuk masing-masing akun ini, gitu ya. Demikian juga laporan itu mestinya menyajikan setidaknya 2 periode, gitu ya. Ada periode sekarang dan periode sebelumnya. Nah, pada tutorial yang lain saya akan tunjukkan bagaimana format laporan keuangan sesuai dengan dasar. Nah, untuk kesempatan ini sekali lagi ini ada contoh bagaimana untuk membuat laporan yang pada dasarnya kita hanya menyajikan kembali data yang ada di neraca lajur sesuai dengan format yang dikehendaki. Demikian juga nama akunnya, ya. Ini juga dengan menggunakan fungsi delta. Demikian juga jumlah-jumlah ini dibuat dengan menggunakan fungsi delta, ya. Dan bagian bawah ini ada sedikit variasi, yaitu dengan menguji apakah terjadi laba atau rugi, dan bila terjadi rugi dengan cara tertentu, ya, dengan conditional formatting akan dimunculkan dengan warna merah yang menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian, ya. Laporan-laporan yang lain pada dasarnya dibuat dengan cara yang sama, jadi tinggal memindahkan data yang ada di neraca lajur. Seperti itu, ya. Sekali lagi tidak terlalu sulit karena kita hanya memindahkan data yang ada di neraca lajur saja. Bahkan sebagian dari fungsi ini bisa dikopi ke bagian-bagian yang lain yang sesuai, ya. Dan seterusnya, seperti halnya laporan laba rugi, laporan posisi keuangan ini pun mestinya memuat kolom catatan, kemudian juga memuat minimal 2 periode sekarang dan periode sebelumnya. Kita akan coba hal tersebut di bagian yang lain. Jadi demikian cara membuat laporan keuangan yang tidak terlalu sulit. Sekali lagi, itu hanya memindahkan data yang ada di
neraca laju ke dalam format yang kita pilih. Tahap terakhir dalam aplikasi siklus akuntansi ini adalah menyusun neraca saldo penutupan. Penyusunan neraca saldo penutupan ini terkait dengan jurnal penutup yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, jadi sudah dibuat sebelumnya, ada jurnal penutup. Terkait dengan jurnal umum ini, baik juga sebenarnya kalau jurnal umum ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi tersendiri, kemudian jurnal umum yang digunakan untuk mencatat penyesuaian sendiri, dan selanjutnya jurnal umum yang digunakan untuk membuat jurnal penutup. Ini dibuat sebagai formulir tersendiri. Itu juga bisa dilakukan dan mungkin akan lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, dalam kasus ini jurnal ini digunakan baik untuk mencatat transaksi, penyesuaian maupun untuk membuat jurnal penutup. Jadi yang membedakan itu adalah pada keterangannya, ada yang penyesuaian, ada yang penutup gitu ya, untuk membedakannya dengan bagian-bagian lain. Nah, kalau ini sudah kita selesaikan, maka kita lanjutkan dengan membuat neraca saldo penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ya. Nah, seperti halnya neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya, jadi kolom kode dan referensi kita buat dengan cara sederhana ini ya. Nah, tinggal kita berpikir bagaimana memunculkan jumlah di debit dan di kredit ini setelah adanya jurnal penutup. Nah, ini kita buat sedemikian rupa dengan menggunakan fungsi ya yang memang relatif panjang gitu ya. Dan sekali lagi ini kita buat sesuai dengan rumusan masalah yang kita sudah buat sebelumnya. Dengan menggunakan fungsi ini ya, maka nanti angka di debit akan muncul secara otomatis. Demikian juga halnya yang di kolom kredit ini ya, juga akan muncul secara otomatis. Ya. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran umum bagaimana neraca saldo penutupan dibuat ya, karena nanti di bagian lain kita akan membahas secara detail bagaimana merumuskan permasalahan seperti ini dan bagaimana menuangkannya ke dalam Excel. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menguji keseimbangan debit dan kredit dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, dengan selesainya neraca saldo penutupan ini berarti keseluruhan tahapan dalam pembuatan aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Excel dengan pendekatan jurnal umum itu sudah selesai ya. Nah, gambaran umum ini penting untuk saya sampaikan supaya pada saat nanti kita membuat aplikasi ini secara bertahap, mahasiswa itu sudah paham tentang bangun aplikasi ini secara keseluruhan. Itu akan memudahkan pemahaman mahasiswa di dalam membuat aplikasi ini. Nah, demikianlah gambaran tentang aplikasi siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel dengan pendekatan jurnal umum. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya.